Halo sahabat resensi, apa kabar kalian di sana? Balik lagi di channel Resensi Film. Sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Pada episode kali ini, kita akan mereview film yang bertemakan tentang vampir berjudul Blood Red Sky. Film ini disutradarai oleh Peter Torwart yang sekaligus menjadi penulis skenarionya. Film ini dibintangi oleh beberapa aktor ternama, di antaranya Harry Baumister sebagai Naja, Carl Anton Koch sebagai Elias, Kai Seti sebagai Farid. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung review saja alurnya. Berawal dari pangkalan udara RAF di Skotlandia, pesawat transatlantik 473 hendak melakukan pendaratan darurat. Sebelum mendarat, tentara militer bersenjata lengkap telah bersiaga dan mengepung area pangkalan yang dipimpin oleh Kolonel Alan Drummond. Pesawat ini diduga telah dikuasai oleh teroris. Pesawat pun mendarat dengan aman. Tiba-tiba ada anak kecil yang turun dari pintu belakang pesawat dengan menurunkan tali parasit. Anak kecil itu adalah Elias. Elias pun langsung dibawa oleh para tentara untuk diamankan. Kolonel Alan Drummond mencurigai ada seorang teroris yang berada di dalam kokpit pesawat. Pria itu adalah Farid. Dia langsung mengontak Farid. Kalau tidak, para tentara akan menembaknya. Farid pun menjawab bahwa dia bukanlah seorang teroris. Elias dibawa ke ruangan medis. Dia diinterogasi oleh seorang polisi. Ia adalah Naomi. Naomi ingin Elias menceritakan tentang kejadian di pesawat itu dan menanyakan tentang keberadaan orang tuanya. Elias pun terdiam dan membayangkan kejadian ini yang ia alami. Elias dan ibunya hendak pergi ke New York untuk mengobati penyakit misterius yang diderita oleh Naja. Naja menugaskan anaknya Elias untuk mengurusi tiket keberangkatannya. Setelah selesai, Elias pun menghubungi ibunya. Naja pun bersiap untuk pergi ke bandara. Sebelum menaiki pesawat, Naja pun menyuntikkan obat di toilet pesawat agar tidak menarik perhatian penumpang lainnya. Elias pun menunggu ibunya sambil berkenalan dengan Farid. Di dalam pesawat terjadi keributan kecil yang dipicu oleh Carl kepada petugas pesawat. Lalu insiden itu pun dipisahkan oleh Michael. Ternyata keributan itu adalah rekayasa para pembajak untuk membunuh orang-orang yang mereka curigai sebagai tentara. Setelah mendapatkan informasi, Michael pun dibunuh dengan sadis oleh Eichball. Setelah kejadian itu, para pembajak mendorongkan pistol kepada para penumpang, yang membuat para penumpang menjadi panik. Naja mencoba untuk menenangkan Elias. Tidak berselang lama, mereka mengumumkan telah mengambil alih pesawat dan menginginkan uang, dan jika tuntutan mereka terpenuhi, para penumpang akan dibebaskan. Para pembajak mematikan sistem sinyal pesawat agar sinyal pesawat mereka tidak diketahui oleh petugas pemantau bandara. Mereka bekerja sama dengan kopilot untuk memutar balik pesawat. Elias pun langsung menyadarinya. Ia langsung memberitahukan kepada ibunya bahwa pesawat telah berbalik arah.
Elias mengajak ibunya untuk bersembunyi di kabin pesawat, tapi Naja menolaknya dan melarang Elias. Ketika Iqbal dan Clark beradu cekcok, Elias berlari menuju kabin pesawat, lalu Naja pun berlari mencegah Elias. Akan tetapi hal tersebut diketahui oleh Iqbal dan langsung menodongkan pistol kepada Naja. Tanpa basa-basi, Iqbal pun menembak Naja. Hal pun memarahi Iqbal yang terlalu gampang untuk membunuh orang. Carl mencoba untuk menenangkan Elias agar tidak beranjak dari tempat duduknya. Dalam keadaan tertembak, Naja bermimpi tentang masa lalunya. Ia keluar dari mobil untuk mencari suaminya yang tak kunjung datang untuk mencari bantuan. Naja pun khawatir dan mengikuti jejak kaki suaminya, yaitu Nikolai. Jejak kaki itu tertuju ke sebuah rumah tua. Naja pun masuk ke dalam rumah tua itu. Di sana terdapat bercak darah yang menuju ke ruangan bawah tanah. Naja pun penasaran dan mengikuti bercak darah tersebut. Tiba-tiba terdengar geraman vampir yang menghampiri Naja. Naja pun terkaget dan berlari ke ruangan yang ada di dekatnya. Di dalam ruangan, Naja terkaget ada mayat suaminya, yaitu Nikolai. Vampir itu memaksa masuk untuk menggigit Naja. Naja pun terkena gigitan sang vampir. Itulah asal mula terjadinya penyakit pada Naja. Naja pun terbangun dari mimpinya sambil banyak memuntahkan darah akibat tembakan Iqbal. Melihat masih banyak pembajak di area penumpang, Naja pun langsung bersembunyi di bawah palka pesawat. Di sisi lain, pembajak mengumpulkan penumpang Muslim. Satu persatu mereka disuruh untuk membaca surat yang ditulis dalam bahasa Arab. Mereka merekam dan mempublikasikan ke publik seolah-olah pesawat itu telah dibajak oleh orang-orang Muslim. Fitnah. Di dalam palka, Naja membunuh seorang pembajak yang bernama Yuri. Ia hendak membuat bahan peledak. Berg pun mengontak Yuri, menanyakan kesiapan bahan peledak. Akan tetapi Yuri tidak bisa menjawab. Khawatir pembajak yang telah dicurigai, Naja menggigit mayat Yuri dan melepaskan anjing dari kandangnya. Seolah-olah anjing itu telah membunuh Yuri. Berg dan timnya pergi ke palka untuk mengecek Yuri. Akan tetapi Iqbal menemukan cairan suntikan Naja dan memeriksa tempat tertembaknya Naja yang kosong. Iqbal pun curiga bahwa Naja masih hidup. Berg dan tim langsung mencari Naja dan menuju ke kokpit. Berg memesan Naja untuk membuka pintu kokpit. Akan tetapi Naja tidak menghiraukannya. Berg pun kesal dan mengancam Naja. Ia akan membunuh satu persatu penumpang pesawat jika pintunya tidak kunjung dibuka. Berg pun mengambil tawanan anak kecil untuk menarik perhatian Naja. Naja yang tidak tega, ia marah dan berubah menjadi vampir. Berg yang tewas digigit Naja mulai bereaksi. Dia mulai berubah menjadi vampir. Naja pun menghampirinya dan menusuk Berg agar Berg tidak menjadi vampir. Iqbal yang melihat kejadian itu mulai penasaran. Ia langsung menggeledah tas Naja.
Setelah mendapatkan bukti, Eggball pun pergi ke Palka dan memberitahu teman-temannya kalau Naja itu adalah seorang vampir. Naja bersembunyi dan mulai menyuntikkan obat yang sering ia pakai. Di CCTV, Elias melihat Eggball dan teman-temannya kembali menuju kokpit. Elias bergegas untuk menolong ibunya yang sedang lemas akibat suntikan yang ia pakai. Naja yang sudah lemas memaksakan diri untuk melawan Eggball. Eggball menyemprotkan lampu senter ke wajah Naja dan Naja pun tersungkur karena sinar tersebut. Melihat kejadian itu, Kurt bergegas untuk mengambil alih kokpit, sedangkan Eggball penasaran dengan kekuatan yang dimiliki oleh Naja. Ia berusaha untuk mengambil sampel darah dari leher Naja dengan menggunakan suntikan. Setelah berhasil, Eggball pun hendak membunuh Naja. Akan tetapi, Elias keburu menodongkan pistol kepada Eggball. Tembakan Elias terkena kaca pesawat yang membuat tekanan udaranya menjadi sangat cepat. Naja pun menyelamatkan Elias dan menitipkan Elias kepada Farid. Naja pergi ke palka pesawat untuk mencari Eggball. Ternyata Eggball bersembunyi di dalam sebuah mobil. Naja pun menembak Eggball, akan tetapi kaca mobil yang Eggball tunggangi anti peluru. Akan tetapi Naja tidak menyerah begitu saja. Dia mengambil besi dan mencoba untuk melubangi kaca mobil tersebut. Dengan tenangnya, Eggball menyuntikkan darah ke lengannya. Sehingga Naja pun panik dan bergegas mencari korek dan alkohol untuk membakar Eggball. Tanda darurat pun berbunyi. Sebagai kopilot, Bastian pun menekan tombol pemadam otomatis. Naja pun panik dan berusaha menyalakan apinya lagi. Akan tetapi Kurt, Bastian, dan Curtis keburu datang untuk mengecek Naja. Naja pun kabur ke atas palka. Curtis mengecek dan membuka pintu mobil. Dia memberitahu pada Bastian kalau Eggball masih hidup. Akan tetapi tiba-tiba Eggball menggigit Curtis. Eggball pun keluar. Sekarang ia menjadi seorang vampir. Lalu menghabisi Kurt dan menghisap darahnya. Di palka, Eggball bersiap untuk menyerang para penumpang pesawat. Akan tetapi dengan instingnya, Naja pun mengetahui Eggball. Farid pun membantu Naja. Tangan kiri Farid pun tergigit oleh Eggball. Tidak ada pilihan lain, Naja pun memotong tangan kiri Farid. Mendengar jeritan anaknya, Naja pun langsung pergi ke area penumpang. Ternyata vampir Curtis hendak masuk lewat pintu kargo dan menyerang pramugari. Naja langsung membunuh vampir tersebut dan segera mengunci pintu kargo. Naja membawa kopilot Bastian untuk menerbangkan pesawat. Situasi aman pun tidak berlangsung lama. Seorang penumpang yang putus asa karena tidak ada yang bisa menyembuhkan lukanya, sambil merengek kesakitan, ia merangkak ke pintu palka dan membuka pintu palka. Ia meminta Eggball untuk menggigitnya, akan tetapi Eggball tidak menghiraukannya. Ia malah menggigit satu persatu penumpang yang lain. Farid dan Bastian berencana memasang alat peledak di tangki pesawat agar ketika mereka mendarat bisa meledakkan pesawat. Akan tetapi remote pengendalinya di mayat Curtis yang berada di ruangan kargo belakang. Tak mau kehilangan ibunya, Elias pun memberanikan diri untuk mengambil remote pengendali itu. Elias mengusir vampir yang ia temui dengan cahaya lampu senter yang ia miliki. Perjuangan Elias pun tidak sia-sia. Ia berhasil mengambil remote yang ada di mayat Curtis. Naja menyuruh Elias untuk kembali ke kokpit.
Akan tetapi saking banyaknya vampir yang ada di Palka, lampu senter Elias pun terjatuh. Elias pun bersembunyi di bawah mobil. Melihat anaknya terkepung oleh vampir, Naja pun bergegas untuk menyelamatkan Elias dan menitip pesan kepada Farid supaya ia merawat Elias jika terjadi sesuatu kepada dirinya. Naja pun kalah. Iqbal menggigit leher Naja. Melihat ibunya tidak berdaya, Elias mengalihkan perhatian Iqbal. Dengan kecerdikannya, Elias meledakkan pintu Palka pesawat dengan remote control miliknya. Melihat Iqbal kelayangan akibat radiasi ledakan tersebut, dengan kekuatan terakhirnya Naja langsung mendorongnya jatuh ke bawah. Di dalam kokpit, Farid selalu memantau keadaan Elias lewat kamera CCTV. Elias menangis sambil membangunkan ibunya yang tengah pingsan. Farid melihat Iqbal masih hidup dan mencoba menyerang Elias. Farid pun memberitahu Elias bahwa di belakangnya ada Iqbal. Akan tetapi Elias tidak mendengarnya. Farid pun kesal dan mematikan autopilot dan memutarkan pesawatnya ke arah sinar matahari. Iqbal pun terbakar akibat cahaya matahari dan terjatuh. Melihat ibunya yang sekarat, Elias mengucurkan darah untuk diminum oleh ibunya. Naja pun langsung terbangun. Elias pun langsung memanggil ibunya dan ingin memeluknya. Akan tetapi ada yang aneh dari sifat Naja. Ia tidak lagi mengingat Elias dan tidak bisa mengendalikan sifat vampirnya. Elias pun menangis. Elias pun tersadar dari lamunannya dan menanyakan Farid kepada polisi yang menginterogasinya. Polisi itu menjelaskan bahwa Farid masih di dalam pesawat. Elias sudah mencoba menjelaskan bahwa pesawat itu dipenuhi oleh vampir. Akan tetapi pihak interogasi tidak mempercayainya. Elias pun diberi suntikan penenang. Farid meminta kepada komandan untuk mengeluarkannya. Akan tetapi komandan menginginkan Farid untuk membebaskan para penumpang. Farid pun kesal dan menjelaskan bahwa dia tidak menahan siapapun. I'm not holding anyone! Don't you understand? Tidak ada pilihan lain buat Farid. Ia pun nekat keluar dari pesawat walaupun sudah terkepung. Para tentara masuk dan berhasil menangkap Farid. Di lain tempat, Elias tersadar dan hendak dibawa ke mobil ambulan. Di dalam mobil ambulan, Elias berhasil melumpuhkan petugas ambulan. Ia langsung melompat dari mobil ambulan dan berlari menuju bandara. Para tentara yang masuk ke dalam pesawat satu persatu dibantai oleh para vampir. Elias pun menyaksikan ibunya sedang menggigit tentara. Elias mencoba memanggil ibunya. Akan tetapi ibunya kini sudah berbeda. Ia berubah menjadi vampir yang ganas seutuhnya. Naja berlari menuju Elias. Dia hendak menyerang Elias. Dengan berat hati, Elias meledakkan pesawat tersebut dengan remote yang ia pegang. Tak lama kemudian muncullah Farid untuk menyelamatkan Elias. Cerita pun selesai.